Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini Mami mau sedikit sharing tentang LDR. Ini menyangkut video Mami kemarin ya. Ada beberapa teman yang cukup simpati, terus yang kayak jadi baper banget gitu gara-gara nonton video Mami kemarin. Kayak bikin sedih banget gitu. So, buat temen-temen yang udah ikutan jadi baper, ada yang komen jadi ikutan nangis. Duh, makasih banyak ya. Jadi beberapa temen juga yang minta sharing lah tentang LDR gitu, pengalaman pribadi Mami ya. Terus ada juga beberapa temen yang komen via DM, via inbox juga di Messenger FB, yang kasih statement kalau mereka tuh nggak bakalan kuat seperti aku. Dan emang iya sih, hanya wanita-wanita tangguh saja yang bisa melewati semua ini guys. Oke, sombong amat. sebelum Mami lanjut ke topik pembicaraan kita ya tentang LDR, jangan lupa subscribe dulu buat temen-temen yang baru mampir di panjang lebar. Kita langsung aja. Ini Mami langsung lihat aja ya dari beberapa pertanyaan atau beberapa statement dari teman-teman. Ada yang bilang gini, "Ah, kuat kamu Kak. Kalau aku yang ditinggal gitu entahlah bisa seember air mataku." Wow. Ya gimana ya? Oke. Kalau Mami bisa sedikit cerita sih, sebenarnya sih awalnya juga siapa sih yang mau ya kan, nggak ada orang juga, nggak ada wanita yang mau ditinggal-tinggal pergi gitu kan. Tapi ya emang hidup itu pilihan, gimana lagi. Kalau udah siap untuk menikah dengan seorang pelaut, ya nggak cuman pelaut sih, banyak juga pekerjaan yang resikonya harus ditinggal, seperti pilot mungkin, atau anggota Polri atau angkatan bersenjata lah. Itu kan sering ditinggal-tinggal juga. Dan itu udah jadi resiko sih ya buat kita-kita yang emang memilih untuk hidup bersama mereka. Dari zaman pacaran juga kita udah lama banget sih LDRan. Dari zaman pacaran 12 tahun. Jadi emang sama Papi Afif itu kita lama banget ya pacarannya, sekitar kurang lebih 12 tahun. Oh my god! Wow! Oh my god! Dan itu juga LDR juga. Dari dulu juga sebenarnya nggak bisa, nggak kuat, tapi gimana lagi, namanya juga cinta ya kan. Jadi tetap bersabar sampai akhirnya ya emang beneran nikah sama doi. Kalau dibilang kuat, ya kuat nggak kuat sih, ini karena udah lama banget, udah makan asam garam, jadi emang udah terbiasa. Tapi kalau aku yang dulu, yang awalnya juga kaget, maksudnya ya nggak bisa juga. Tapi untungnya pada zaman itu kan masih pacaran, jadi kayak masih kadang pernah sampai lupa loh. Pernah sampai lupa kalau aku tuh punya pacar, saking lama banget nggak berkabar gitu. Karena dulu kan Papi Afi itu kan juga pernah di kapal yang antar negara, jadi itu berbulan-bulan di laut, lama banget tuh baru ke daratan. Jadi emang hampir lupa, emang bener-bener lupa gitu kalau punya pacar, sampai nanti akhirnya teleponan lagi baru jalin lagi. Dulu pernah kayak gitu, jadi ya udah, gimana lagi. Dan itu wajar banget deh kalau kalian yang nggak biasa terus harus menghadapi seperti yang Mami hadapi ini. Emang nggak mudah ya. Orang yang nggak biasa dengan sesuatu yang seperti ini ya emang sulit banget lah untuk menjalaninya. Emang bakal nangis mungkin setiap hari, atau mungkin ya aneh aja gitu kan. Tapi kalau buat Mami pribadi sih mungkin karena udah biasa dan udah lama banget. Bayangkan dari zaman pacaran 12 tahun itu LDR sampai udah nikah, udah jalan 7 tahun. Papi Afif juga ini udah hampir tahun ke-10 ya, udah kerja lagi di Korea. Dan puji Tuhan sih sekarang udah lebih intens lah untuk komunikasi, udah lebih enak, semuanya udah lebih enak karena udah nggak kayak dulu banget yang kapal antar negara. Kalau kapal antar negara itu
membosankan dan itu lama banget guys. Tapi kalau yang sekarang udah masuk tahun ke hampir ke 10, itu di Korea aja, di lokal Korea. Jadi itu cuman kayak seputaran laut Korea Selatan, terus nanti cuman seminggu doang di laut, udah masuk lagi ke darat. Dan kalau lagi di kapal juga jaringan wifi-nya lancar, jadi mau di laut mau di darat untuk saat ini udah enak banget. Jadi kita nggak pernah yang gak ada kabar kayak dulu banget gitu, udah enggak. Jadi ya bersyukur lah, sekarang udah lebih enak banget lah untuk komunikasi ya. Dari segi komunikasi udah lebih mantap lah itu. Jadi kayak ya udah, paling orangnya nggak ada di rumah, tapi kan yang penting komunikasi, saling percaya, terus sabar. Oke, kita lanjut lagi nih. Ada lagi dari Monica Virginia Rahal nanya, Mami boleh sharing kah tentang LDR? Kalau pertanyaan kayak gini berarti si Ade Monica ini juga sepertinya sedang menjalani hubungan LDR ya. Yang bisa menjalani LDR itu hanyalah orang-orang yang benar-benar kuat dari segi iman, dari segi apapun. Karena ya menurut Mami itu benar-benar proses yang nggak mudah gitu. Gimana sih kita mau bertahan dengan situasi yang nggak ada orang yang kita sayang gitu di samping gitu, yang paling banget dibutuhin gitu ya orang itu gitu loh. Kalau nggak ada di samping terus ngapain gitu, percuma gitu kan. Kayak berasa tuh kayak ngapain sih hubungan kayak gini terus, apalagi masih pacaran. Itu tuh warning banget dan genting banget. Beda kalau udah nikah tuh kayak udah komitmen, ya udah nggak ada pilihan lagi selain harus sabar. Tapi kalau masih pacaran itu yang agak rumit sih. Kayak ada menikah ini sepertinya belum nikah dan masih menjalani hubungan pacaran yang pastinya LDR. Nah itu tantangan banget sih. Kalau masih pacaran emang sih kadang kita apa ya manusiawi lah, hilaf atau gimana lah, maksudnya kadang ada godaan gitu dari, nggak tahu sih kalau dari segi dari pihak pasangan kita, tapi kalau dari kita pribadi juga ya nggak dipungkiri selalu mungkin ada kayak godaan gitu, godaan dari pria-pria lain gitu. Tapi ya itu balik lagi ke kuncinya komitmen. Gue pengen serius sama ini orang, gue pengen ngejalanin hubungan yang baik, serius ya, nggak main-main, pengen sampai ke tahap pernikahan. Artinya emang gue nggak boleh macam-macam, dan mau banyak banget cowok kayak cewek di depan mata, tapi kalau emang kitanya tipikal setia ya pastinya nggak bakalan tergoda sih. Intinya tuh setia. Kalau emang sayang, kalau emang pengen serius, ya udah mau nggak mau harus mau, sabar ya, sabar, berdoa, terus ya tetap harus berjanji sama diri sendiri. Kalau gue hanya pengen sama dia, dan kata-kata seperti itulah yang hanya bisa menguatkan kita. Terus yang kayak gak bakalan bisa ada orang lain dalam pikiran kita itu kalau kita selalu fokus sama orang itu. Oke, dan untuk ada lagi ini pertanyaan, terus kuncinya gimana Mami biar hubungan LDR biar langgeng? Oh, tips dari Mami nggak muluk-muluk sih. Yang paling utama adalah berdoa. Selalu berdoa. Ya udah, itu paling utama sih. Kunci yang paling pertama kalau Mami sih selalu bawa dalam doa. Gimana sih? Kita nih jauh gitu, udah jauh, kita nggak tahu pasangan kita di mana, ngapain. Emang kita nggak bisa lihat. Tapi kita juga harus ingat, harus tahu bahwa ya kita punya Tuhan, kita punya Allah yang lebih maha melihat ya kan. Jadi kalau misalnya ya tapi itu kan
tetap aja Kak, maksudnya gimana sih ya, Allah sih malah maha melihat. Tapi kalau dia ngapa-ngapain di sana jauh apa yang mana, kita kan nggak tahu. Ya iya emang nggak tahu, makanya kita selalu bawa dia dalam doa biar selalu dikasih yang baik-baik, supaya selalu pasangan kita tuh selalu dalam di jalan yang benar gitu. Iya kan, nggak ada yang mustahil loh. Kekuatan doa tuh dahsyat, luar biasa. Walaupun masih pacaran nggak apa-apa, selalu rutin bawa dia dalam doa. Ya itu yang pertama sih, kunci yang paling pertama kalau menurut Mami itu mustahil tanpa doa. Ya, LDR itu jahat banget sih kalau menurut Mami, jahat banget. Kalau nggak kuat, kalau nggak mampu, itu gak bakalan bisa. Dan hanya orang-orang yang luar biasa aja sih yang bisa. Makanya kita nggak bisa lepas dari doa. Ya, mau agama apapun, doanya kayak apapun, intinya berdoa. Itu kunci pertama. Kunci yang kedua, kalau Mami, selain doa, ya komitmen. Komitmen itu dari diri kita sendiri, yaitu janji. Mau nggak sih kita pegang janji kita untuk emang bener-bener mau serius sama dia, mau bener-bener buat sesuatu yang efeknya juga nantinya balik ke kita gitu loh. Maksudnya gini, kalau emang kita nego-nego gitu, kayak nego-nego kayak selingkuh atau apa, ya kan berefeknya juga imbasnya balik ke kita juga. Mau udah masih pacaran atau rumah tangga, tetap kan bakalan hancur, ya kan. Jadi itu sih komitmen, janji sama diri sendiri. Ya, bodoh amat nanti pasangan kita mau gimana-gimana, intinya dari kita sendiri udah harus bisa buat sesuatu yang baik di mata dia. Jadi emang dia tuh nggak bakalan bisa ada celah untuk menilai kita jelek, nggak ada celah untuk nyari-nyari kesalahan kita. Jadi emang berusahalah untuk buat sesuatu yang baik gitu loh, baik di mata Tuhan, baik di mata orang, baik di mata pasangan kita. Kunci yang ketiga, selalu fokus dengan aktivitas-aktivitas kita ya, pastinya yang positif. Kalau Mami sih mungkin karena udah nggak kerja kantor, jadi fokusnya hanya berfokus dengan anak, ngurusin rumah, terus pastinya yang ngurusin bisnis yang Mami jalanin, sama ngurusin apalah pokoknya yang penting konten YouTube atau apa. Berusahalah untuk nyari kesibukan, jadi kita tuh nggak ada waktu kayak untuk mikir yang macam-macam gitu loh, untuk yang mau ngapa-ngapain yang nggak penting tuh nggak ada waktu. Jadi berusaha nyari kesibukan sampai akhirnya kita lupa kalau waktu itu terus berjalan, nggak terasa ya udah pasangan kita udah dateng, atau pokoknya life must go on lah. Waktu terus berjalan, jadi tetap nyari kesibukan aja biar kita nggak terlalu kayak jenuh, kayak bosen gitu nungguin aja. Enggak sih, kalau Mami tuh kayak akhirnya bisa bertahan sekian lama ini juga karena selalu nyari kesibukan positif, terus selalu kayak berusaha enjoy gitu. Makanya temen-temen yang temenan sama Mami di FB atau di IG pasti udah nggak kaget lah. Kehidupan Mami tuh kayak walaupun sendiri sama anak gadis tapi enjoy banget gitu, kayak nggak ada beban gitu, nggak ada suami tuh. Orang mungkin kalau yang nggak biasa bete banget, kayak setiap hari mungkin stres apa-apa ngelakuin sendiri. Kalau Mami kan semuanya emang ngerjain sendiri, dan puji Tuhan sih karena emang udah terbiasa, terus bisa juga kayak nyetir apa kemana-mana semuanya sendiri, ngelakuin apapun juga semuanya di rumah sendiri, nggak ada asisten rumah tangga yang bantuin. Jadi kayak ya udah gimana lagi, emang udah nasib gue untuk harus bisa ngelakuin semua sendiri. Jadi ya kita emang harus jadi wanita yang superwoman, wanita mandiri, tangguh, kuat. Harus, gak bisa yang kayak manja-manja gitu, gue gak bisa begini, gue gak bisa hidup tanpa lu, itu gak bisa. Jadi emang harus siap dalam kondisi apapun. Dan kalian percaya sih, dari zaman pacaran udah biasa LDR, menikah pun
pas lagi hamil pun juga mami sendiri, nggak ada suami loh. Untungnya kan keluarga masih selalu setia ya, maksudnya ada untuk membantuin. Tapi bener-bener yang kondisi hamil pun juga suami nggak ada, sampai ada pas sampai bulan ketiga, hamil bulan ketiga. Setelah itu kan pergi berlayar, udah pulang lagi tuh Tel Aviv udah lahir, sampai udah 1,5 tahun tuh baru pulang lagi. Nah ada di rumah sebentar lagi, pergi lagi, pokoknya gitu terus sampai terakhir pulang anaknya udah 3 tahun dan pergi lagi dan baru pulang tuh kemarin. Anaknya udah 6,5 tahun. Kalian bisa bayangkan, lama banget kan mami hidup sendiri terus. Tapi ya enjoy aja sih, karena ya itu berpegang prinsip sama kunci-kunci yang tadi mami sebutkan di awal. Bilang emang nggak ada gitu godaan gitu, apa ada yang iseng gitu gangguin atau apa? Banyak sih sebenarnya, banyak banget ya, bukannya geeran, tapi emang namanya dunia sosial media itu pasti ada aja lah, pasti ada aja dan selalu ada. Tapi itu balik lagi ke diri kita sendiri sih, mau komitmen, mau kayak nganggep hal-hal kayak gitu tuh nggak penting ya. Kalau mami tuh kayak nganggap kayak gitu tuh udah nggak penting. Tanggung jawab kita cuman setia sama dia. Dan untuk kunci yang berikut, harus percaya, harus percaya, mau nggak mau harus percaya. Pokoknya walaupun kadang kayak ada pikiran-pikiran jelek gitu, tapi ya berusaha untuk tetap percaya sama pasangan kita, positive thinking aja. Ya udahlah, kita udah bawa dia dalam doa, udah serahin dia ke Tuhan, biarin aja mau dia buat baik atau enggak, intinya kita udah doain dia, biarlah Tuhan yang berperkara atas kehidupannya. Jadi kita nggak bisa kita tuh nggak punya hak untuk menghakimi orang, nggak punya hak untuk kayak menjudge sampai sejauh apapun. Percaya deh, pokoknya kebusukan itu nggak bakalan tersimpan lama ya, pasti tercium. Jadi kalau misalnya kita udah setia, kita udah selalu bawa dalam doa, udah selalu baik ya, pegang semua kunci-kunci yang seperti prinsip mami itu, tapi tetap kalau masih nggak benar, masih nggak jelas pasangannya, ya udah berarti emang doi yang nggak bisa pegang janji yang nggak jelas. Udah cukup jelas ya, udah cukup jelas banget poin-poinnya. Terus tanggapan mami tentang LDR, buat khususnya teman-teman yang udah menanggapi setiap story mami di IG atau FB, terus yang udah nanya juga, minta share juga gitu tentang LDR. Ya udahlah, udah mami bagikan sedikit ya pengalaman mami. Sebenarnya sih kayak mungkin nggak penting buat sebagian orang, tapi ya mungkin penting juga buat temen-temen yang saat ini sedang menjalani hubungan jarak jauh dan kayak butuh support, butuh apa sih, tanggapan-tanggapan atau masukan-masukan yang positif, pastinya dari orang-orang yang sudah pernah menjalani proses LDR. Dan bisa dibilang mami ini bisa mendapat predikat Miss LDR mungkin karena emang lama banget sih ya, bayangkan dari pacaran sampai udah nikah pun tetap nasibnya LDR. Tapi ya mengucap syukur aja. Kalau mami tuh udahlah, ini emang udah takdir, udah gimana lagi, yang penting bersyukur karena walaupun jauh tapi ya kita tetap masih dalam keadaan baik-baik aja ya kan. Bersyukurnya juga suami juga tetap baik. Pokoknya ya kita tetap berdoa karena kita nggak pernah tahu kedepannya seperti apa ya. Diharapkan semua tetap baik-baik aja, tapi namanya juga manusia, namanya juga hidup. Kadang mungkin bisa lepas kendali atau apa gitu, tapi kita nggak pernah tahu ya. Yang jelas tetap setia dalam doa. Kalau mami sih itu, tetap setia dalam doa, karena doa itu dahsyat.
ya. Apapun yang terjadi, kalau udah dibawa dalam doa, kita udah lepas semuanya sama Tuhan, ya udah tenang aja, ada bos di atas yang ngaturin. Jadi prinsipnya itu aja sih. Kalau mami sih hidup hanya karena doa. Kalau nggak karena doa mungkin juga ya nggak kuat menjalanin semua ini. Tapi untungnya kuat dengan doa. Jadi ya Tuhan juga lah yang bisa kasih kekuatan, bisa akhirnya walaupun lama banget gak ketemu, enjoy aja. Karena ya itu, ada Tuhan yang selalu setia banget. Bahkan setia melebihi setianya aku sama Tuhan. Tapi itu mengucap syukur, pokoknya bersyukur banget deh. Berkat selalu mengalir luar biasa, ya dikasih segalanya baik. Jadi buat temen-temen yang saat ini mungkin sedang menjalani hubungan jarak jauh atau LDR lah singkatannya, tetap semangat ya sayang-sayangku. Pokoknya kuncinya cuma itu aja sih kalau mami ya, pengalaman mami, tips dari mami hanya itu aja. Oke, sekian dulu ya sedikit sharing dari mami tentang LDR. Ini udah lumayan panjang lebar juga, tapi nggak melenceng dari yang ditanyain atau yang dimintain ya. Mungkin kalau teman-teman masih ada pertanyaan menyangkut LDR, mungkin ada ide-ide lagi buat mami bikin konten lagi menyangkut LDR, silahkan aja kalian komen di bawah ini. Nanti mami buatkan atau berlanjut sharingnya kalau kalian masih pengen nanya-nanya soal LDR ini. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Support channel mami ini dengan cara subscribe, kasih like, klik bell notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Mirisa Siloyi. Oke ya, semoga ada hikmahnya dari cerita mami kali ini. Terus ambil baiknya, buang buruknya, karena manusia nggak ada yang sempurna. Dan semoga bermanfaat video mami kali ini buat teman-teman yang sedang menjalani hubungan jarak jauh. Terima kasih ya sudah nonton. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.